Waktu itu gini Bang, saat itu saya pada tahun 1994, Mm-mm. saya masuk IAIN, kemudian saya ngikutin serangkaian kegiatan pengkaderan untuk masuk ke organisasi itu. Saya datang, saya sudah melihat, di situ saya lihat, kok syariat itu berbau mistik Bang. Kemudian saya mulai mau tidur, kemudian jam 11 Bang, suara dering telepon, bunyi, Mm-mm. kering, kering, kering 3 kali Bang. Wah, kok ini suara dering telepon? Kan rumah ini rumah kosong ya sebelumnya. Kenapa ada suara telepon? Dan hari itu juga saya sebelumnya ada temen ulung, malam itu saya sendiri Bang. Tiba-tiba pintu depan yang mau pintu masuk itu didorong. Kruk, ada yang dorong. Terus kemudian ada suara jalan, orang jalan, jelas itu jalan. Sendalnya diseret lagi. Saya seret jalan ke belakang. Kayak orang menuju sumur. Datanglah si bapak ke saya. Dek, mau kemana dek? Mau pindah pak? Udah habis kontrakan. Lah, abangnya tempat apa dek? Ini sekalian pak, buat kumpul-kumpul organisasi, mahasiswa. Oh, kalau malam siapa yang ngisi? Saya pak. Sendiri? Iya pak. Waduh, berani kamu dek. Kamu tahu nggak dek? Ini rumah sebelum kamu nih. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan hari ini gue kedatangan narasumber yang dimana beliau ini pernah punya pengalaman tinggal di sebuah rumah tempat berkumpulnya organisasi pada saat beliau ini menjadi mahasiswa. Dan saking seremnya nih, katanya itu sampai nggak ada satupun teman-teman organisasinya yang mau tinggal untuk menemani beliau di sana. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja tanya ke narasumbernya, namanya Pak Ajis. Pak Ajis, apa kabar Pak Ajis? Baik, baik. Baik ya? Alhamdulillah. Oke guys, seperti yang tadi gue bilang, jadi Pak Ajis ini punya cerita dulu pada saat masih jadi mahasiswa dan ikut organisasi. Lalu beliau disuruh untuk tinggal di rumah sekretariatnya. Yang ternyata pada saat tinggal di sana itu banyak kejadian horornya. Betul ya Pak Ajis ya? Iya bang, waktu itu saya pernah tinggal di situ selama 1 tahun. Ya kalau tidak salah pada tahun 1994. Wah, Dan saya masih tahu betul rentetannya kejadian itu sampai masih membekas sampai saat ini. masih membekas ya Pak? Masih membekas sampai saat. Wah, oke, berarti serem banget tuh kayaknya tuh. Iya. Ya kan? Dan katanya ini Pak Ajis juga sempat mengajak temennya untuk menginap di rumah itu, tapi nggak pernah ada yang mau. Iya, betul. Awalnya sih mau bang. Awalnya mau, dia mau tinggal di situ, oke. Tapi begitu pada masuk ke sumur tua, izin ke toilet, tiba-tiba berubah pikiran bang. Wah, pada nggak mau, nggak jadi nginep di situ. Karena mungkin saya nggak tahu, mereka nggak bilang apa-apa. Di situ mungkin menyaksikan atau melihat sesuatu, sehingga mereka nggak pada jadi nginep. Pas malam pada pulang, satu-satu pada pulang. Semenjak kejadian itu pernah ngajak teman lagi? Nggak. Ngajak sih, sempat ngajak, tapi ya tetap nggak mau, mereka nggak mau pulang. Nggak mau ya? Nggak mau Mungkin pulang. saking traumanya ya? Iya, karena pernah melihat sesuatu. Dan mereka nggak bercerita kepada saya bahwa dia telah melihat sesuatu di situ. Oke, penasaran nih. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran juga, tonton video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentar Malam. Linknya biasa gue taruh di deskripsi, atau teman-teman juga bisa langsung aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini nih guys. Habis itu kalian kirim deh voice note-nya. Selesai, gampang banget jadi narasumber kan. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Pak Ajis, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai.
waktu itu gini Bang, saat itu saya pada tahun 1994, saya masuk IAIN, Sunan Gunung Jati di Serang, Fakultas Syariah, jurusan Perdata Pidana Islam. Saya awalnya tinggal di pesantren Bang, kemudian saya masuk organisasi ekstra mahasiswa lah. Kemudian saya ngikutin serangkaian kegiatan pengkaderan untuk masuk ke organisasi itu. Kemudian setelah masuk organisasi sah sebagai masuk anggota organisasi, kemudian besoknya saya diajak dikumpulkan di sebuah sekretariat organisasi yang pada saat itu tempatnya di Cicerindah. Saya datang, saya sudah melihat di situ, saya lihat kok sekretariat itu berbau mistik Bang. Kenapa tuh? Karena bangunannya tua, di depannya ada pohon mangga yang sangat rindang, kemudian bangunan rumah itu berbeda dengan rumah-rumah yang lainnya. Rumah-rumah yang lain, ini rumah tua ini. Kemudian di samping rumah itu sebelah kiri ada kebun kosong yang yang ditanami pohon-pohon pisang. Jadi rumputnya sangat tinggi. Memang ada jalan setapak di situ. Jadi saya masuklah, kemudian saya mengadakan rapat di situ dengan teman-teman mahasiswa. Nah pada saat rapat itu dengan mahasiswa, kemudian saya mengusul ide Bang, usul kepada teman-teman dalam forum rapat. Ya malum lah Bang, waktu itu mahasiswa ya. Kita kan pada saat mahasiswa kan sedang idealisnya kan gitu ya. Saya ngomong dalam forum rapat, bagaimana nih kita harus menghadirkan tokoh nasional supaya elektabilitas organisasi itu naik, saya bilang. Biar kita kelihatan gengsinya lumayan organisasi kita, saya bilang. Tokoh nasional itu dari kalangan Nahdlatul Ulama yaitu Gus Dur, saya bilang. Terus kata teman, oke, saya setuju. Semua pada setuju tuh. Kemudian setuju. Nah, Amang ada satu orang nanya, Amang entah sanggup menghadirkan Gus Dur? Oh siap saya. Kita coba aja, saya bilang. Oke, harus setuju. Disepakati, saya ditunjuklah sebagai ketua panitia pada saat itu. Gitu. Kemudian setelah ditunjuk sebagai panitia, datanglah ketua umum organisasi itu. Jis, kamu sekarang jadi ketua panitia. Silakan susun kepanitiaan, susun proposalnya, kemudian buat jadwal acaranya, seperti apa acaranya, tentukan temanya apa, nama apa, seminar-seminar apa. Oke Bang, saya siapkan. Cuma, kamu nih besok nih ada teman si Ulum itu, dia kan mau lulus, Jis. Dia akan pulang. Wahayanya kamu tinggal di sini. Kalau dia pulang sampai nunggu di sekretariat kan gitu ya. Oh iya, saya diam. Karena saya ngeliat, ini rumah kan serem Bang. Saya harus suruh tinggal di sini kan. Saya diam ya. Mau nggak kamu? Ya karena kan zaman dulu Bang, yang namanya mahasiswa kan sama senior kan kita patuh. Iya. Ya takutlah sama senior. Ya Pak, ya ketum, siap. Kata saya gitu, ya. Ya udah ya, nanti besok kamu bawa pakaian. Akhirnya pada besok harinya saya datang bawa pakaian itu dari pesantren, saya pindahlah ke situ. Dan pada hari itu juga besoknya sekumpulkan mahasiswa untuk persiapan penentuan kepanitiaan. Saya saat itu saya buat sebuah seminar itu dengan judul Seminar Pendidikan, yaitu perpaduan sistem pendidikan tradisional dengan pendidikan modern. Ya, bagaimana mengkolaborasi antara pendidikan tradisional dengan modern yang nanti dibawakan oleh Gus Dur, saya bilang. Karena dia kan tentang pesantren, nanti pendidikan tentang pesantren. Yang modernnya saya rencana akan menghadirkan Muslimin Nasution pada saat itu. Oke, udah selesai semuanya. Saya buat proposal, saya sebar melalui teman-teman pembagian tugas. Ada yang ke swasta, ada yang ke pemerintahan dan sebagainya. Udah. Kemudian saya jauh ikut nyebar Bang. Setelah itu saya kembali, setelah nyebar-nyebar proposal bersama teman-teman saya kembali. Banyak tuh teman-teman Bang. Pada saat itu teman-teman banyak di sekretariat. Nah, begitu sampai sore. Nah, setelah itu Ruslan itu saya ajak, "An, kamu nginep An?" Dia diam. "Nginep Bang." "Iya nginep." Kan dia Ruslan itu adik kelas Bang. Nah, Nopras itu sebenarnya seangkatan sama saya. Nah, begitu habis maghrib kan mereka sholat tuh, mereka sholat maghrib, kemudian mereka ke belakang, ke sumur. Nah, jadi begini Bang, posisi rumah itu ada 4 kamar. Kamar pertama yang rencana saya mau isi, kamar 2 ini Ulum, dia masih ada di situ, kamar 3 kosong, kamar 4 kosong. Nah, di belakang itu
ada sumur tua bang, sumur timba. Oke. Jadi sumur tua, sumur timba. Terus di atas sumur itu ada pohon kelapa, tapi pohon kelapa dari luar pagar masuk ke dalam sumur bang. Jadi batangnya masuk ke sumur, pas di atas mulut sumur itu ada dia batangnya, kemudian naik ke atas. Gitu, ada naik ke atas. Nah kemudian perusahaan itu pamitan, maksudnya dia izin ke belakang, pulang dari sumur ngomong, "Kak, saya nggak nginep ya." "Loh, kamu katanya mau nginep?" "Nggak." "Oh gitu sih." Kemudian nopras lagi, "Saya mau ke belakang dulu, mau pipis." "Ya udah, saya tunggu kan." Kan sisa 2 dari semua mahasiswa udah pada pulang, sisa 2 orang tuh, sisa nopras. Aduh, begini dia, habis belakang dari belakang dia. "Ah, Pras, nginep kan nanti jadi?" "Untuk orang isukan air perlu," katanya kan bahasa Sunda ya. "Nggak jadi ya?" "Lah, terus nggak ada yang nginep?" "Nggak." Ya udah dia pulang. Kemudian saya kan, waduh, untuk masih ada Ulum pada saat itu, Ulum belum pulang dia. Akhirnya malam pertama saya tidur di rumah itu terdengar bang suara di atas kayak orang jalan bang, kaki bruk 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 bruk. Saya pikir apa ini suaranya, dibilang tikus bukan, tapi memang suaranya tuh seperti orang jalan gitu, bruk bruk bruk, mundar mandir. Bahkan sampai saya lihat, aduh, jangan-jangan kotoran dari atas ini runtuh ke saya nih, masuk ke saya nih. Saya bilang, karena kan terbuatnya dari anyaman bambu bang itu internetnya. Udah saya, waduh, saya sampai bilang mikir ke situ. Ya udah saya tidur, saya abaikan, tidur aja saya. Begitu besok pagi, ya udah saya tanya sama Ulum, kan kakak kelas deh Ulum itu karena udah lulus, "Kak, itu semalam kedengaran nggak Kak ada suara orang jalan?" Itu biasa itu tadi. Udah biasa itu, nggak apa-apa, tikus tadi. Udah tenang aja ente mah. Waduh, kata saya, "Beneran Kak?" "Iya, tikus." "Kakak nggak dengar?" "Enggak, udah tikus itu mah biasa." Kan nggak mungkin dia kamar sebelahan ya, dia nggak dengar. Ya udah akhirnya dia pamitan pulang, udah dikemas pakaiannya buat tas, dia pulang. Saya tinggal sendiri bang. Iya. Kemudian saya ngadakan lagi rapat pembagian tugas segala macem. Sekumpulin juga mahasiswa, kumpulin lagi juga mahasiswa di situ. Kemudian ya biasalah kita membahas pembagian tugas dan evaluasi juga. Sejauh mana nih proposal sudah masuk ke swasta, ada juga ke perusahaan, ada juga ke senior-senior, ke alumni-alumni, bahkan ke pemerintah juga. Ada lembaga pemerintah yang dimasukin proposal. Bagaimana nih? Saya evaluasi juga, dan hari itu juga saya akan menentukan akan berangkat ke Jakarta untuk menghubungi narasumber. Kemudian saya minta diantar oleh senior untuk berangkat ke Jakarta. Nah, saling membahas, selesailah. Kemudian mereka biasa pulang aja. Pada pulang satu-satu setelah habis rapat itu. Dan hari itu juga saya orang yang sebelumnya ada teman Ulum, malam itu saya sendiri bang di rumah itu. Pertama kalinya nih. Pertama kalinya saya tidur kan, mulai tidur biasalah kita baca-baca buku. Begitu 9 mulai bang suara di atas lagi tuh jalan, duk duk duk. Waduh, ada suara lagi aja, saya bilang ini suara apa ya, aneh. Kalau suara tikus nggak begitu, saya bilang. Nah, apa ini ya, suara apa? Saya sambil merenung gitu. Udahlah, saya abaikan. Kemudian saya mulai mau tidur. Kemudian jam 11 bang, suara dering telepon bunyi, kering 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 3 kali bang. Wah, kok ini suara dering telepon? Kan rumah ini rumah kosong ya sebelumnya. Kenapa ada suara telepon? Saya kan pikir ke situ. Kenapa sih orang malam-malam telepon gitu ya? Udahlah, saya tidur aja lah. Tetapi jam 1 bang, muncul lagi suara telepon itu. Dan lebih lama lagi. Suaranya jelas bang. Kering, kering. Jam 1 bang. Itu bunyi telepon keras. Tapi telepon ada bang? Telepon nggak ada. Nggak ada? Nggak ada telepon. Jangankan telepon ya kan. Kompor aja kagak ada kita. Gitu. Kalau pengen masak ya nggak ada. Kita makan kan suka keluar masak. Air juga kita harus pengen minum, harus bawa minuman dari luar. Ya udahlah. Kemudian ya sampai besok hari ya. Kemudian saya ke Jakarta sama senior untuk menghubungi narasumber. Alhamdulillah dipertemukan dengan senior. Bisalah intinya terhubungi bahwa Gus Dur akan siap datang. Teman saya senior itu ngomong, udah sekarang ente urusin yang ada di daerah, bagaimana nanti kegiatan yang
pelaksanaan di daerah, urusan narasumber saya, kata dia. Nanti untuk kepastiannya, hadir dan bisa dari hadirnya. Oke bang, kalau begitu kita bagi tugas. Oke, siap. Pulanglah kita ke rumah, ke sekretariat. Begitu sampai sekretariat, ya udah kita sendiri lagi aja. Sampai nunggu maghrib. Begitu selesai maghrib, kita, waduh ini mahasiswa nggak pada ada ya. Zaman dulu kan nggak ada telepon bang, kita hubungi siapa. Sendiri sambil merenung, sambil ngerokok kita di ruangan tengah. Jadi rumah itu, yang tengah ada lampu neon cuma di tengah saja. Di belakang lampu 5 watt, di kamar saya juga 5 watt. Di belakang itu dapur bang, yang menuju ke sumur itu 5 watt. Saya di rumah agak terang, yang terang aja saya duduk di situ di tengah. Saya mengenung, kenapa saya tidur di sini ya? Kenapa mahasiswa nggak ada yang datang gitu? Jadi berharap supaya teman-teman itu ada lah yang datang. Iya. Gitu pada saat itu sambil merenung, udahlah akhirnya sampai malam tiba, saya tidur. Kira-kira jam 9 saya mulai tidur, jam 10 ada lagi bang suara itu. Tapi kali ini lebih keras bang suaranya. Seperti suara yang ditekan yang sangat keras tuh. Sampai, waduh saya hampir takut runtuh itu bang. Internet itu sampai takut runtuh saya. Waduh sampai begini saya. Waduh, siapa dia? Kan gak masuk logika saya. Saya baca istighfar, saya baca-bacalah. Ya kita namanya pesantren gitu kan. Baca-baca apa yang saya bisa saya baca-baca. Saya berhenti juga saya diam. Waduh, kok begini nih ya? Udah, selesai itu, kemudian saya tidur aja lagi. Sambil kita baca doa yang kita bisa, ya supaya jangan ada gangguan. Ada lagi bang suara telepon. Kali itu jam 1. Jadi jam 1 dia bunyinya. Suara dering telepon lagi bang. Kring, kring, kring. Kenceng bang. Suaranya kenceng dan lama lagi. Ya Allah, malam-malam. Ini orang telepon, kenapa nggak tahu kali ya? Ini rumah orangnya kosong gitu. Siapa yang telepon? Dan ini kenapa ada suara telepon, sedangkan nggak ada telepon kan? Bingung saya suara telepon di mana ini? Kan penasaran saya. Kenapa ada telepon ini? Saya bilang. Ya udah, akhirnya sampai tidur. Nah, beberapa hari kemudian saya undang lagi mahasiswa untuk kesiapan acara. Sambil saya menyiapkan acara, teman-teman saya undang, saya rapatkan lagi. Bahkan saya pembagian tugas, ada yang menyiapkan dokumentasi. Ada bagian untuk, ya kalau zaman dulu kan pakai spanduk bang, pakai sistemnya masih, kita dekorasinya itu masih dipotong-potong, tempel spanduk gitu, bukan kayak sekarang di banner. Ada yang saya suruh tugaskan membuat spanduk, itu untuk ditempel di gedung Kaunganten acaranya bang, di gedung Dharma Wanita, Pekarungan, Serang, dekat gedung DPRD, gedung Pemda. Udah, kemudian saya itu, nah pada saat itu saya kumpul-kumpul mahasiswa, saya tawarin lagi teman, wah ya kamu nginep dong, bantuin saya. Temenin saya lah di sini. Saya sendiri aja tidur. Kata saya, gimana sih kata temenin? Kak, saya gimana kayak? Kenapa? Udah temenin. Ya udahlah saya temenin. Tapi gitu lagi bang. Begitu udah malam, pamitan lagi dia. Kak, saya pamit pulang ya. Saya takut dimarahin ibu saya belum ngomong apa, belum izin sama orang tua saya. Pamit lagi dia pulang. Aduh, saya bilang sedih lagi, saya tidur. Kemudian malam itu, saya mendengar suara beda bang. Jadi kamar nomor 4 itu kan, ada isinya kan dipan bang. Jadi kamar tidur terbuat dari kayu bang. Jadi diketok-ketok bang. Tok, tok. Terus ada suara kayak digeser itu, kayak ditarik itu. Dipan itu, krek gitu. Dan di situ, kalau nggak salah jam 12 atau jam 1, ada suara perempuan menangis bang. Nangis bang. Jadi nangisnya gimana ya, kalau orang nangis yang udah selesai nangis, tapi suaranya kayak merintih gitu bang. Sudah selesai nangis gitu, jadi nggak nangis kencang gitu. Kok ada suara perempuan nangis, saya bilang ini. Saya berpikir, mungkin rumah sebelah kali, tetangga sebelah, mungkin ada masalah keluarga, barangkali saya bilang. Dia menangis ya. Kayak menyesali sesuatu gitu, meratapi sesuatu, dia menangis. Suaranya kecil bang. Aduh ini suara perempuan nangis begini saya bilang nih. Jadi akhirnya saya lama-kelamaan saya tidur juga. Tidurlah bang. Ya udah, saya tidur, kemudian ya udah sampai normal biasa, kemudian tibalah saya bang, acara dilaksanakan. Acara seminar itu dilaksanakan. Kemudian acara dilaksanakan, kita hadir. Pada saat itu, alhamdulillah Gus Dur hadir. Dan Muslim Nasional hadir. Beliau saya tempatkan sebagai keynote speaker
hadir, dan saya juga karena bagi panitia kan sambutan dulu. Selesai acara, bahkan acara itu saya kemas acara yang paling bergengsi lah. Bahkan saya siarkan di radio Serang. Sampai orang tuh bermudak banyak datang gitu kan. Bahkan saya janjikan dapat sertifikat juga. Ya, jadi dengan sukses lah acara. Bahkan banyak mengapresiasi, hebat acara ini, bagus, Kusur datang. Ya, kemudian acaranya bagus gitu. Support semua, bahkan senior, saya titip nih organisasi kepada kamu nih. Bagus acara ini, kata dia gitu. Nanti adakan lagi acara, saya percaya dengan Anda. Ya, udah selesai, saya ajak. Udah selesai acara, saya tinggalkan gedung sama Rus'an, sama Nopras. Yuk kita ke Syariat, udah selesai acara, udah. Dia ngomong di Syariat, ngobrol. Sampai di Syariat ngobrol. Kak, acara bagus banget Kak tadi Kak. Kenapa bagusnya? Kakak sambutannya bagus. Terus Gus Dur juga bisa hadir, saya gak aneh Kak. Gus Dur bisa hadir, saya pikir bohong-bohongan, ternyata bener. Hebat Kak, kata dia. Udahlah, oke dah Kak, kata dia. Ini pertama kali Gus Dur datang ke Banten tadi, mahasiswa. Belum ada mahasiswa lain yang bisa ngadirin. Udah, ketika dikasih obrol gitu, kamu jangan pulang ya. Temenin saya tidur sini. Masa saya tidur sendirian mulu? Kamu wayang sekali-kali nginep. Ya udahlah, ngobrol lah saya Bang sama dia. Ngobrol sama Rus'an, ngobrol masalah kegiatan itu. Bahkan akhirnya kan namanya anak muda, kita ngobrol masalah kegiatan, ujung-ujungnya kita lari ke cewek Bang. Iya kan? Dia naksir cewek, dia ngomong cewek. Bang, gimana Kak? Kalau dia adik kelas kan, saya naksir cewek Kak. Saya lupa lagi nama yang dia sebut. Ngobrol-ngobrol soal cewek. Dia udah mau nginep nih. Udah mau positif mau nginep. Tiba-tiba pintu depan, yang mau pintu masuk itu didorong. Kruk, ada yang dorong. Jadi kan itu pintu kan seret. Antara pintu dengan lantai kan seret gitu, kena lantai. Jadi dorong, kruk. Saya kan kaget. Selesai kaget, saya kaget. Terus kemudian ada suara jalan. Orang jalan, jelas itu jalan. Sendal diseret lagi. Saya seret jalan ke belakang. Kayak orang menuju sumur. Terus kan orangnya agak songong dia ngomongnya. Saat saya tadi di luar, asup tuh udah dia di luar. Bahaya tuh kejerok. Artinya gini, siapa sih di luar? Jangan di luar aja, masuk aja ke dalam. Kata dia gitu kan. Dia ngomongnya agak kasar gitu. Coba lihat keluar. Diceklah urusan keluar. Di luar, dicek keluar. Dia belum balik-balik. Akhirnya saya ngikut juga keluar. Pintu benar terbuka. Terbuka pintunya tuh. Saya cek keluar. Di gerbang kan ditutup. Karena ada pintu gerbang. Gerbang ketutup. Nggak ada orang masuk. Kalau memang orang masuk, pasti pintu terbuka. Gerbang terbuka. Wah, nggak ada siapa-siapa. Saya tutup lagi tuh pintu. Seret. Suruhnya ke belakang. Usah Kang. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang. Nggak. Siapa ya Kang ya? Wah, nggak tahu deh. Ya udah. Cek aja, kita masuk lagi ke dalam. Ngobrol lagi, kita lanjutin tuh. Ngobrol lagi, kita ngobrol lagi tentang masalah tadi. Masalah organisasi, terus masalah cewek juga. Berapa menit kemudian, sekitar 10 atau 15 menit. Pintu kamar yang kita obrol ini, yang pintu saya tinggalin, didorong lagi, Bang. Saya lompat Bang. Wah, saya lompat, dia lompat. Sama-sama lompat, kaget ya kan. Dia keluar langsung. Keluar dia, siapa tuh? Luar, cari Mas. Dia lari kejar-kejar. Masuk kayak orang nyari orang, itu kayak orang maling. Karena kita kaget, posisi kan Rus'an duduknya deket pintu. Maka dia kaget, lompat, saya lompat lagi kan. Udah, saya kan deket kamar deket kamar itu, deket tempat tidur. Saya lompat ke tempat tidur, ke kasur. Akhirnya dia keluar nyari orang. Saya keluar lagi. Saya cek, nggak ada orang, Pak. Kosong. Sampai ngap-ngapan Kak, nggak ada siapa-siapa, Kak. Nggak ada. Kagak ada, Kak. Waduh, siapa ya? Akhirnya baru ngap-ngapan dia ngelamun, bingung ya. Kak, saya pulang Kak ya. Lu pulang sih? Kak, ya aduh kata saya gimana pulang? Pulang dia. Pulang aja dia kan, rumahnya kan dia orang asli Serang, di Lontar rumahnya, di Kaloran, Kaujon. Pulang dia jalan. Waduh, mana udah malam ya, sekitar 10. Ya udah, habis kejadian itu kan saya merenung. Kenapa ini bisa kejadian kayak begini? Dan gak masuk akal. Gak mungkin angin bisa mendorong segitu kerasnya. Ini demi Allah, Pak. Saya benar-benar itu yang masih membekas itu. Demi Allah ini, nggak ngarang tuh. Kalau mungkin Rus'an nonton bisa dijelasin dia. Dia mengiyakan itu. Itu juga, waduh, sangat benar-benar terkesan itu. Kenapa angin bisa mendorong ya? Dan orang pun tidak ada, orang yang nggak ada. Angin bisa mendorong sekeras itu. Ya udah. Saya sambil di kamar, saya tutup pintu, saya mau tidur, Rus'an udah pulang,
Saya sambil ngelamun, ya Allah kok bisa begini, saya bilang. Kok kenapa ada kejadian kayak begini? Saya baca doa segala macam. Alhamdulillah, ya saya tidur. Tapi jam 1 tetap bunyi lagi, Bang. Dering telepon itu. Dering telepon tuh bunyi lagi. Kring, kring. Aduh, ini benar-benar ya. Bunyi lagi aja. Siapa ini? Akhirnya pada saat itu kalau nggak salah besoknya hari Minggu, hari Sabtu atau hari Minggu saya lupa lagi, karena saya nggak ada kuliah pada saat itu. Nah besok pagi saya penasaran dengan suara telepon yang selalu berbunyi. Kemudian saya coba telepon, cari telepon, kok nggak ada ya? Telepon memang nggak ada. Ya memang ruangan itu kan kosong, semua rumah itu kosong. Kamar juga kosong, ada memang tempat tidur, nomor 2, nomor 3 ada tempat tidur, tetapi nomor 4 ada, bahkan udah rusak, tinggal tempat tidurnya aja, dipannya aja. Nggak ada sama sekali perawatan. Nah, ada memang di L, itu ada pintu yang masuk ke L. Cuma ditutup kunci, digembok. Saya kayaknya ini nih, gudang nih. Akhirnya, saya intip lah. Ada jendela putih pada saat itu. Ada celah sedikit aja. Saya intip. Betul, di situ gudang. Isinya bangku, kemudian meja, segala macam, lemari, bekas lembaran-lembaran bekas. Ada 2 unit telepon di situ. Yang satu terbalik, yang satu memang ada posisi tertutup gitu. Saya lihat, oh iya, ada satu yang masih posisi normal, ya tertutup begini. Cuma saya lihat, kok kabel udah diputus. Kabel udah nggak ada. Tiang ada memang di luar gerbang itu, di luar gerbang ada tiang besi. Tapi kabel kan udah diputus. Oh, kabel kan udah diputus ya. Tapi kabel bisa bunyi. Saya mikir tuh, siapa yang bunyiin? Saya bilang ini. Aneh kan? Ya udahlah. Saya mulai kejanggalan itu udah, waduh ini misteri amat ya rumah. Udahlah. Nah kemudian udah beberapa waktu, karena waktu itu bulan Desember, liburan semester saya pulang. Pulang ke Bekasi, ke Cikarang. Ngomong sama orang tua saya, Pak, nanti kalau bekal ditambahin lah Pak. Lah kenapa Bang ya? Nah, saya mau ngontrak mau kos. Lah kamu bukan tinggal pesantren? Saya pengen kos Pak. Udah tinggal pesantren aja, kenapa sih? Kata dia gitu. Ya maksudnya kan banyak tugas segala macam, saya pengen kos, kata saya gitu. Tambahin lah, malum orang tua kan cuma guru agama, pegawai negeri zaman dulu kan gajinya kecil. Ya udah akhirnya orang tua saya udah, kamu nanti kalau saya tambahin, kalau memang ada rezeki. Tapi kalau bisa tinggal pesantren biar berkah, kata bapak saya. Tuh kadang-kadang pesantren iseng. Padahal saya nggak bilang kontrakan, saya nggak tinggal di kontrakan. Saya takut dimarahin. Di pesantren suka iseng Pak. Kata saya gitu. Wah lah aja, kata gitu. Kamu mana pesantren takut, kata gitu. Udah saya pulang lah. Begitu pulang, kemudian ada ketum. Saya kayaknya pengen ngontrak nih, pengen pindah dari sini. Lah, kenapa kata dia? Lah kalau kamu pindah, nanti ini kontrakan sebenarnya sambil nungguin. Kan ada file, ada dokumen, ada lemari. Ntar ada yang bawa gimana? Udah kamu di sini aja. Kayak saya sendiri kurang ini juga, kata saya, iseng juga Kak, kata saya gitu. Udah, nggak usah di sini aja. Saya khawatir nih sampai tanggung jawab nanti kalau mau pindah. Ya kita karena mau ketum takut juga ya. Dikasih duit 20.000. Waduh, buat makan nih, pegang. Kan 20.000 zaman dulu gede Bang. Ya, tahun 94. Ya udahlah, saya dengan terpaksa saya tinggal lagi. Memang rencana saya mau pengen pindah tuh ya. Udah. Nah kemudian saat itu saya besoknya ada kuliah malam. Kalau nggak salah mata kuliahnya hubungan internasional. Kita juga ada di IAIN, ada mata kuliah umum hubungan internasional. Dosen Pak Suparman Usman pada saat itu sampai jam 10 malam. Nah otomatis kan kita dari kuliah malam itu, karena dosennya nggak siapnya malam, pulang kan malam Pak. Iya. Begitu sampai gerbang saya udah punya perasaan ini. Waduh, gua akan berhadapan lagi kayak begini lagi nih. Udah ada rasa tuh hati itu ya. Ya Allah ini. Mau masuk gerbang saya udah punya perasaan nih. Saya pulang juga lewat depan, nggak lewat jalan setapak. Kalau pagi kita kuliah lewat jalan setapak itu lebih dekat, karena lewat depan tuh jauh, sekitar 500 meter. Akhirnya saya, ya udahlah, Bismillah aja lah, alhamdulillah. Saya masuk lagi ke kamar, udah. Nah saat itu saya begitu baca buku, kemudian sebelum tidur saya baca buku. Begitu jam 12 lewat lah kalau nggak salah. Karena saya waktu itu lihat jam sekitar di atas jam 12.
saya ingat bang belum sholat isya. Waduh, saya belum sholat isya ini, kata saya gitu. Kan kita kalau anak pesantren kan, kalau misalnya kita tidur belum sholat, kayaknya kayak punya utang gitu bang, nggak bisa tidur pasti. Waduh, belum sholat isya. Masuklah saya, mau ambil wudhu saya ke kamar, ke belakang, kamar mandi. Kan begitu saya masuk ke dapur, jadi sebelum kamar mandi dapur dulu bang, posisi dapur, walaupun dapur nggak ada apa-apanya. Begitu saya mau belok ke kamar mandi, kaget saya bang, ada sosok perempuan bang, duduk di batang pohon kelapa. Oke. Perempuan duduk, dia tunduk, dia pegang rambut gini, pakai baju kebaya, kakinya dijulurin ke mulut sumur bang. Saya bengong, saya bengong aja, ngeliatin aja saya. Langsung astagfirullahaladzim saya. Ya Allah, wah ini saya, wah merinding. Saya merinding nih saya posisi dia. Waduh, wah ada perempuan ini ya. Akhirnya balik lagi saya bang, takut. Masuk lagi ke kamar saya. Saya ngulang, waduh ini melihatkan perempuan, yang ada perempuan di kamar mandi gitu kan. Kamar mandi mulut sumur itu. Saya terus berulang-ulang nggak masuk akal, kenapa bisa ada perempuan di sini kan? Kalau orang biasa nggak mungkin, kenapa dia duduk di atas batang kelapa malam-malam, kenapa gitu ya? Kalau hantu, masa iya sih gitu kan? Udah bertanya-tanya saya, ya Allah. Udahlah, saya sampai tiduran, saya mikir, bulak-balik saya mikir itu. Yang tidak masuk akal, tidak logis. Kemudian karena merasa utang saya belum pasti, kita belum salat isya, tidur nggak bisa bang. Akhirnya saya paksakan, saya balik lagi. Dengan pelan-pelan saya jalan, menuju lagi ke tempat itu. Saya tengok lagi, wah udah nggak ada bang. Akhirnya saya masuk ke sumur, kan sumur timba. Saya masukin pakai tambang, di ketambang. Saya masukin plung, saya tarik itu sumur timba itu ke atas. Saya taruh di bibir sumur. Kan kita pakai gayung kalau mandi. Saya pakai gayung, saya wudhu. Begitu saya guyur pakai wudhu pas di muka. Kemudian guyuran yang ketiga itu ada hati saya yang lihat, perasaan saya. Kayak ada yang merhatiin saya di atas ini. Kayak ada bang, di atas. Tapi saya nggak berani lihat, karena takut saya. Nggak berani lihat saya. Diam aja saya, aduh. Ini kayak ada. Akhirnya saya guyur tangan gitu kan. Tangan, kemudian saya basuh kepala, balik kaki. Akhirnya saya jalan sambil mundur saya. Nggak nengok ke atas, saya takut. Akhirnya saya balik lagi ke kamar. Itu. Kemudian setelah saya ke kamar, ya Allah. Justru saya sholat. Dari setelah sholat selesai, saya tidur ya. Saya minta perlindungan, ya Allah, ini kenapa rumah ada orang yang di luar akal gitu. Takutnya mengganggu saya. Saya minta diselamatkan, ya udah sampai akhirnya saya tidur. Sampai pagi. Kemudian tiba-tiba saya pulang waktu itu dari kampus jam 7 malam, bang. Pada saat itu hujan deras, bang. Karena bulan Januari sedang banyak hujannya, hujan deras. Dari jam 5 sampai malam, bang. Hujan. Nggak berhenti itu. Saya belum makan, bang. Saya nunggu hujan di kamar ruangan tengah itu, yang ada lampu neon itu. Saya duduk nungguin hujan. Hujan deras sekali. Tiba-tiba ada suara, bang. Anak-anak kecil. Anak kecil. Kayak main-main gitu, anak kecil. Pada berebut. Kayak orang berebut mainan gitu. Punya aku. Kalau macam gitu. Pokoknya berisik aja anak-anak kecil. Kemudian ada suara ibu-ibu ngobrol. Terus tiba-tiba nangis ibu-ibu. Lah. Saya nungguin hujan itu. Suaranya jelas, walaupun suara hujan, ada suara hujan, jelas itu. Dari mana asalnya? Dari kamar nomor 4, bang. Oke. Nomor 4. Ada suara hujan. Saya sampai nanti, apa ya? Ya, saya pikir paling rumah sebelah lah. Rumah sebelah mungkin ada anak-anak lagi pada main-main barangkali gitu. Dan ada ibu-ibu juga ngobrol. Tapi ada suara anak nangis juga, bang, saat itu. Udah. Nah, tiba-tiba saya sedang nunggu hujan, perut lapar. Ya kan, hujan udah sampai jam 11 belum berhenti, bang. Agak reda sedikit tapi masih ngegericik. Kalau kita tetap mau berangkat tetap hujan, tetap basah kita, karena kita nggak punya payung masa itu. Nah kemudian ada suara, bang. Saya sewot, bang, belum makan, lapar. Dalam hati saya, bang, gua lagi lapar kan lo. Terus saya ganggu aja segitu. Saking gua keselnya saya, bang. Ya udah, aduh, saya bilang. Akhirnya saya nahan lapar sampai hujan. Saya tunggu nggak hujan, nggak berhenti sampai ngantuk. Akhirnya saya tidur aja lagi. Saya tidur. Kemudian pas besoknya ibu-ibu keluar, yang sebelah rumah itu keluar. Saya tanya,
Bu, ngapain? Ah, biasa dek. Mana dek? Depan Bu, saya bilang. Bu, maaf Bu, kalau ibu ada anak kecil Bu, punya anak kecil, cucu ya? Lah, enggak, anak saya masih kuliah kok. Anak saya masih kuliah, yang pertama kuliah di Jakarta. Ini juga ini masih kuliah juga di Bandung. Sebenarnya kuliah nggak ada, saya nggak punya anak kecil. Cucu, nggak ada. Saya bingung ya, kok suara anak kecil dari mana ini, kata saya gitu. Jadi, ternyata suara dari nomor 4. Terus saya bingung kok ada anak kecil gitu. Nah, pada saat itu bulan Januari, ada mbak-mbak datang. Diketok-ketok itu, gerbang. Perang. Mas yang tinggal sini ya? Iya mbak, ada apa? Mas, kata si ibu, ini kontrakan udah habis. Kata dia gitu. Oh, udah habis ya? Iya. Kalau mau perpanjang, Mas datang ke rumah si ibu. Saya bersuruhnya. Nah, rumah ini udah deket masjid Basono ujung, kata dia gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau diperpanjang, kosongin aja, gitu. Nanti saya mau gembok. Nanti karena ada orang mau ngisi lagi. Oh gitu Mbak ya, udah. Waduh kan kita kan memang bukan yang ngontrak, tapi ketum yang ngontrak ya. Saya nungguin ketum. Beberapa hari kemudian ketum datang. Saya sampaikan ke ketum, kemarin ada mbak-mbak ngasih tahu kalau kontrakan ini mau diperpanjang, kita hubungi dia. Kalau nggak harus dikosongin. Yang perpanjang kalau mau ngisi, wah kagak saya bilang, saya langsung kagak, nggak mau saya. Lebih aku udah tutup aja gantinya. Ya udah kalau begitu kamu cari aja tempat lain. Kamu cari tempat, kemudian nanti saya yang bayar. Sekalian cari mobil untuk ngangkut lemari segala macam kan, dokumen-dokumen kan kita punya ada lemari, ada etalase segala macam. Udah sekalian itu aja, dikasihlah saya uang 100.000. Kemudian saya nyari mobil, saya nyari kontrakan dapat dekat stadion, namanya Cicerijaya. Dapatlah tempat itu. Kemudian setelah itu saya dapat mobil. Nah, barang tuh saya angkutin. Lemari saya angkut, etalase saya angkut, buku-buku dan sebagainya, dokumen-dokumen saya angkutin lah ke mobil. Nah, tiba-tiba rumah sebelah keluar tuh bapak-bapak sama istrinya lagi nyapu. Kan jalanan suka banyak sampah-sampah tuh berserakan, disapuin. Datang si bapak ke saya, "Dek, mau kemana Dek?" "Mau pindah Pak, udah habis kontrakan." "Lah, emangnya tempat apa Dek?" "Ini sekalian Pak, buat kumpul-kumpul organisasi, mahasiswa." "Oh, kumpulan mahasiswa?" "Iya." "Ini banyak yang tinggal sini." "Enggak Pak, kita buat kumpul-kumpul aja." "Kalau malam siapa yang ngisi?" "Saya Pak." "Sendiri?" "Iya Pak." "Waduh, berani kamu Dek." "Lah, emangnya kenapa Pak?" "Kamu tahu nggak Dek, ini rumah sebelum kamu nih, tahunnya kemarin, ini diisi sama polisi yang ngontrak. Sama istrinya. Cuma istrinya, istri yang tidak resmi gitu Bang. Si Siri. Nah, kemudian, begitu dia dipindah tugaskan ke Kalimantan, yang diajak bukan dia Dek. Orang yang di kampung, istri saya yang dibawa. Si istrinya ini yang di sini ditinggal. "Oh gitu Pak?" "Iya." Kemudian dia gantung diri di dalam. Saya yang nurunin itu. Ya, kainnya dia saya nurunin. Saya turun ke bawah. Kemudian saya cari RT, panggil RT. Kemudian saya cari ambulan. Saya nganterin ke Jawa, ke Gunung Kidul. Saya habis 300.000 Dek. Saya bengong aja. Berarti dulu orang Pak. Iya. Astagfirullahaladzim, saya baru tahu ya. Abang ada apa kira? Enggak sih Pak, kata saya biasa aja. Saya kan, loh di situ takutnya puncaknya di situ. Waduh, pantesan kata saya. Mungkin sosok perempuan itu kayaknya itu. Saya yang bertanya kan perempuan itu. Ya udahlah dari situ saya berpikir ya mungkin dia hadir begitu karena mungkin posisi dia ditinggal. Ya udah akhirnya saya menempati kontrakan yang baru mahasiswa itu. Ya udahlah. Saya pamitan sama ketum, mulai besok saya nggak tinggal di kontrakan Sekretariat lagi. Lah, emang kenapa? Udah saya kontrak sendiri aja. Dono Sekretariat, lah biarin aja udah buku. Ini aja kita nanti buat rapat aja, nggak usah ditinggalin itu. Lagi pula tempatnya agak sempit sekarang. Kalau dulu kan satu rumah, kalau ini kan sempit, cuma satu kamar aja. Ya udahlah kalau begitu. Jadi gitu Bang. Oke. Tapi yang Sekretariat baru itu belum pernah nempatin? Belum pernah. Karena kalau itu mah ada yang penghuninya, ada rumah penduduk, tapi yang ada L juga, dia L yang kosong ditempatin sekretariat. Jadi memang ada orang ya, kalau yang itu bukan rumah satu. Tapi sebelum Pak Ajis yang nempatin kan ada tuh temen
yang siapa namanya? Ulum. Ulum ya, iya. Mas Ulum itu pernah cerita gak ke Pak Enggak. Ajis? Nggak pernah. Nggak pernah cerita dia. Jadi intinya nggak ada yang pernah cerita. Nggak pernah cerita. Bahkan Nopras tuh dia pulang aja, dia nggak pernah cerita dia lihat sesuatu. Ruslan itu juga waktu pertama dia saya ajak itu, Iya, iya. dia mungkin pernah lihat juga waktu dia batal untuk nginep. Dia juga nggak cerita. Makanya saya aneh ya. Kata saya, kok teman pada nggak mau tinggal di situ, gitu. Jadi memang betul-betul saya di situ sendiri kayak, ya udahlah mengalami sendiri Iya, gitu iya. kan. Itu jadi mengalami langsung sendiri melihat, mendengar suara-suara itu. Yes. Sampai sekarang nggak pernah tahu Nah, ceritanya. dari sekarang saya nggak tahu apakah masih ada nggak tahu nggak bangunan itu. Bukan, cerita dari Pras sama Ruslan itu. Nah, 2 minggu yang lalu saya telepon Pras. Oh, oke. Karena Gimana dia tuh? kerja. Ha-ha. Pras, saya dulu itu pernah tinggal di kontrakan sendirian sekalian. Kamu kenapa dulu nggak pernah nginep itu? Kata dia gitu. Tawa dia, hahaha. Kenapa nggak pernah? Abang kenapa? Kata dia. Lah, saya di situ sering diganggu, kata saya gitu. Suara telepon, suara ini. Emang di sumur ada itu, kata dia. Saya pernah ngelihat, makanya saya kabur, kata dia. Lo kenapa nggak cerita? Ketawa dia. Padahal kalau saya cerita, pasti kamu kabur, kata dia gitu. Pasti kamu nggak akan tinggal di situ. Jadi dia ngelihat. Yang Gitu. Pras ya, Mas Pras ya. Benar, Mas Nopras itu. Pernah saya telepon tuh 2 minggu yang lalu saya telepon Sosok sama dia. perempuan juga yang dilihat. Dia nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak ngasih tahu sosok perempuan. Cuma di situ ada, katanya dia pernah kepergok, katanya dia gitu. Oke. Lah, lalu Mas Ulum itu berapa lama tinggal di sana? Dia paling sekitar 2 bulan lah. 2 bulan. Iya, dia Sebelum cuma Pak sebentar Ajis. ya sebelum saya paling 2 bulan sebab dia nggak lama kan udah wisuda sebenarnya nunggu wisuda aja. Udah selesai wisuda nunggu ijazah nggak lama dia pulang. Karena pada Januari saya itu dinyatakan bahkan udah kelewat itu kontrakan udah kelewat. Jadi udah selesai 1 tahun. Iya. Gitu. Total berapa Pak Ajis Apanya? nempatin di rumah itu? Berapa bulan? Ya sekitar 10 bulan lah. 10 bulan 10 deh. bulan ya. Karena 2 bulan dia kayaknya Iya, si Ulum itu. Kalau yang di gudang itu barang sekretariat atau barang rumah yang lama Pak Ajis? Barang rumah orang yang punya rumah lama, Bang. Oke. Karena kita nggak punya barang-barang itu. Kita mah cuma punya etalase, lemari, buku-buku, sama kertas-kertas HPS. Jadi bukan punya saya itu. Punya orang-orang rumah yang punya rumah yang dulu barangkali. Karena digembok sih, Bang. Oke. Digembok. Nggak pernah dibuka? Nggak pernah dibuka. Sampai terakhir Pak Ajis? Iya, digembok. Oke. Kita kan nggak punya kuncinya, Bang. Mm-mm. Gitu. Karena kita kan lihat juga, ngintipnya juga dari jendela, itu barang-barang itu. Nah, terakhir itu kan yang paling serem kan ketika ngelihat sosok perempuan itu ya, ketika mau wudhu ya. Sebelum-sebelumnya waktu wudhu itu nggak pernah ada masalah, Pak Haji? Nggak ada. Oh, Dan saya, kan kalau misalnya sholat maghrib ya, saya nggak pernah nemukan. Misalnya kalau maghrib kan jam 5 atau jam 6 kita wudhu di situ. Nggak pernah. Bahkan kalau kita mandi pernah jam 5. Kan mandinya pakai timba, kita ruangan terbuka, atasnya kan terbuka, nggak pakai atap gitu. Ya aman-aman aja. Isya, sholat Isya yang... Sholat Isya nggak. Nah pada itu aja tuh, karena waktu itu jam 12:30 ya, jam 12 itu. Saya nemukan, kepergok itu. Iya, kepergok, saya juga kaget. Itu mungkin ya harus menunjukkan dia kali di situ atau gimana gitu ya. Kepergok, saya kaget melihat itu. Sebelum saya nggak pernah menemukan sesuatu. Paling suara dengar selama di situ sih mendengar suara-suara aja, suara orang nangis. Kemudian di atas atap tuh selalu berjalan, suara dering telepon. Itu yang paling sering ya? Paling sering itu setiap malam. Selama di situ. Terus kalau rumah itu masih ada, Pak? Pernah lewat gitu atau gimana? Saya setelah lulus saya nggak pernah ke situ lagi. Nggak pernah ke situ lagi ya? Ada kemungkinan mungkin sudah dibangun kali. Yang jelas saya pernah kemarin telepon tuh sama Pras. Pras, itu kemarin kamu pernah tahu nggak di situ rumah itu masih ada nggak? Kan itu dibangun Carrefour depannya. Oh, jadi Carrefour tuh yang tanah kosong itu. Itu rumah itu masih ada nggak? Wah, saya nggak pernah ke situ lagi, kata dia. Jadi dia juga nggak tahu. Saya nggak pernah ke situ lagi, kata dia gitu. 94 lama banget ya. Dan pernah ngundang Gus Dur ya. Iya. Gimana? Sempat ngobrol gak sama almarhum Gus Dur? Kalau saya, karena yang terima kan senior. Karena saya ketua panitia, beliau yang nemeni itu pada senior, alumni, kemudian tokoh-tokoh lah. Karena pada saat itu ada tokoh yang hadir di depan Haji Kasan. Haji Kasan itu adalah orang tuanya Atut, Bu Atut itu gubernur. Jadi beliau yang ngobrol bersama. Jadi
kita belum bisa level. Pada saat itu kalau kita sampai ngikut ngobrol gitu. Iya, Jadi iya. yang menemani beliau itu adalah para senior-senior. Ada senior saya Pak Toha Sobirin pada saat itu yang menemani. Kalau saya mempersiapkan acara pada saat itu hanya sebagai sambutan aja sebagai panitia, ketua Oke. panitia. Auranya gimana, Pak? Gus Dur. Gus Dur. Ya sangat luar biasa. Beliau itu sangat karismatik beliau tuh. Bahkan pada saat itu Pak Haji Kasan dalam sambutannya ngomong, Haji Kasan, coba dibangun NU nih, kata dia gitu. NU tolong dibangun. Kamu kan banyak duitnya, dekat sama Pak Harto, kata dia. Sampai gitu bilang. Itu kan memang walaupun bagaimana, kita PMI itu kedekatan. Jadi koheren antara PMI dengan NU itu sangat-sangat dekat. Walaupun memang kita independen, tetapi kedekatan kita dengan NU sangat kuat. Makanya pada saat itu, dari situlah kita dikasih tanah di Lontar itu untuk sekretariat. Pada saat itu tanah kosong. Silakan nanti PMI, kata senior saya, kita dikasih tanah oleh NU, mungkin punya Pak Haji Kasat atau siapa saya nggak tahu, untuk menempati bangun sekretariat di situ, tanah kosong. Tapi tanah kosong pada saat itu dikasih. Dan sampai saya lulus juga belum dibangun kayaknya. Oke, Pak Haji, itu aja ya ceritanya Ya, baik, ya. Terima kasih udah datang Baik, ke terima kasih, Lentar Kang. Malam ya, Pak Haji ya. Ya, sama-sama. Sukses, sehat terus. Baik. Dan untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Pak Haji izin pamit. Bye.